Halo, kali ini kita akan belajar mengenai logika proposisi. Nah, sebelumnya apa sih proposisi? Proposisi itu sebenarnya adalah pernyataan atau kalimat deklaratif. Jadi, suatu pernyataan itu pasti bisa memiliki nilai kebenaran, di mana nilai kebenarannya ada bisa jadi true atau benar, bisa juga salah atau false. Namun nggak boleh kedua-duanya. Jadi, pada suatu ketika dia hanya punya satu nilai kebenaran. Nah, benar atau salahnya nilai suatu pernyataan itu kita sebut sebagai nilai kebenaran. Nah, contoh dari proposisi adalah misalnya nih, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Maka ini proposisi karena dia memiliki nilai kebenaran yaitu false ya, di mana ada bilangan prima yang genap yaitu 2. Oke, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 50 juta jiwa. Nah, untuk kondisi saat ini itu bernilai true, sehingga ini bisa disebut sebagai contoh proposisi karena memiliki nilai kebenaran. Nah, contoh yang bukan proposisi misalnya adalah kalimat perintah, karena itu tidak memiliki nilai kebenaran ya, atau kalimat tanya misalnya gitu ya. Contohnya, ambilkan saya buku itu, atau di mana ibu berada, itu tidak memiliki nilai kebenaran. Oke, berikutnya kita mengenal operasi dari proposisi, sehingga di sini kita mengenal operator. Nah, satu proposisi tunggal itu kita sebut sebagai proposisi atomik. Biasanya nanti disimbolkan dengan P, Q, atau simbol apapun ya. Uh, Umumnya sih P gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa operator yang biasanya digunakan untuk operasi proposisi. Ada operator konjungsi atau AND. Contoh misalnya 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Jadi ada dan-nya gitu kan. Ada penghubung dan. Jadi ini sebenarnya dua buah proposisi guys. Yang pertama, tiga adalah bilangan prima. Proposisi kedua, 3 adalah bilangan ganjil gitu. Disjungsi atau OR, ini simbolnya ya. Eh, Contohnya, 2 adalah bilangan prima atau ganjil. Ini juga dua proposisi ya. 2 adalah bilangan prima, kemudian proposisi kedua, 2 adalah bilangan ganjil. Nah, negasi atau not. Biasanya negasi itu diletakkan di depan ya. Mungkin seperti misalnya, tidak benar bahwa 2 adalah bilangan genap. Ini adalah negasi dari sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa 2 adalah bilangan genap. Jadi diberi tidak benar aja di depannya atau biasanya tidaknya diletakkan di setelah subjek. Jadi misalnya 2 bukanlah atau tidaklah bilangan genap. Cuman kan jelek ya kalau tidaklah ya. Jadi bisa diganti dengan bukan. Oke, berikutnya implikasi atau if then. Misalnya jika hari ini Minggu, maka saya libur. Jadi jika maka gitu ya bentuknya. Ekivalensi atau biimplikasi biasanya dikenal dengan if and only if. Contohnya, jika diterima bekerja, saya diterima bekerja jika dan hanya jika saya lulus tes. Artinya kalau dia lulus tes baru diterima kerja. Atau kalau misalnya udah ketahuan dia diterima kerja, berarti dia lulus tes. Jadi dua-duanya tuh saling. Kalau dia nggak diterima bekerja, berarti dia nggak lulus tes. Kayak gitu. Itu biimplikasi. Nah, urutan dari operator-operator ini adalah yang paling pertama itu ada negasi ya. Kemudian ini sama dengan bukan yang ekivalen ya, tapi kayak operator assignment gitu ya. Kemudian kalau berikutnya adalah and, lalu or. Jadi and kalau ada and sama or, and duluan dikerjakan gitu ya. Kemudian baru implikasi dan terakhir baru biimplikasi gitu. Biimplikasi ini semacam kayak menanyakan apakah A ekivalen dengan B gitu ya. Jadi pertanyaan beda dengan sama dengan ini dia memberi nilai gitu. Oke, next kita mengenang kembali tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini adalah berbagai nilai kebenaran dari semua kemungkinan. Gitu. Nah, jadi kan tadi ada beberapa operator ya. Operator sama dengan nggak ikut karena kan dia pemberian nilai, bukan kayak operator yang sifatnya menanyakan atau menggabungkan gitu ya. Nah, karena kita melibatkan dua proposisi yaitu P dan Q, maka di sini kita ada 4 baris. Kenapa? Karena setiap proposisi tunggal atau atomic proposition itu memiliki dua nilai kebenaran aja jenisnya gitu. True ataupun false, kan dua nilai ya. Nah, jadi masing-masing punya dua nilai kebenaran sehingga jadinya jumlah datanya adalah 2 pangkat 2. Nanti kalau tabel kebenarannya untuk 3 atomik
tiga proposisi atomik, berarti kan masing-masing dari ketiganya memiliki dua nilai kebenaran. Berarti 2 pangkat 3, ada 8 baris nanti gitu loh. Nah, sekarang P itu buat dulu, ini kan ada 4 baris nih, tinggal bagi 2 aja sih. Bagi 2 berarti true-nya 2, false-nya 2. Untuk key-nya jangan sama-sama true-true, nanti kan true-true dengan true-true kan berulang dong. Nah, supaya tidak berulang, jadi ini habis dibagi 2 lagi. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti ya udah 1 kali true, 1 kali false, ulangi lagi 1 kali true, 1 kali false. Nah, berhubung cuma 2, udah kan? Nah, untuk negasi atau not, dia sesuai namanya ya not, berarti dia membalik. Jadi di not, nih ya, not P. Berarti not P ini kalau P-nya true, dia akan menjadi false. Kalau P-nya false, akan menjadi true gitu ya, tinggal dibalik aja nilai kebenarannya. Nah, yang berikutnya adalah disjungsi atau operator OR, P atau key. Nah, untuk OR ini sendiri sebenarnya gini ya, kalau dua-duanya salah, P salah, Q salah, berarti nanti proposisi tersebut bernilai salah. Tapi selain itu berarti bernilai benar. Contoh misalnya, Ani seorang penari atau mahasiswa. Nah, ini akan bernilai benar kalau Ani adalah penari, meskipun dia bukan mahasiswa. Benar juga kalau Ani seorang mahasiswa, meskipun bukan penari. Dan benar juga kalau Ani penari sekaligus mahasiswa. Nah, yang bikin salah itu apabila ternyata Ani itu seorang misalnya seorang pelukis, dia bukan penari, bukan mahasiswa, tapi pelukis gitu aja. Itu menjadi false ya. Jadi kalau dua-duanya false baru false, selain itu benar. Nah, misalnya contoh lainnya, saya menyuruh kalian membawa laptop dan buku gitu, laptop atau buku. Jadi boleh bawa laptop, boleh bawa buku, boleh juga bawa dua-duanya. Kalau nggak bawa laptop, nggak bawa buku, nah itu baru salah gitu ya. Yang berikutnya, konjungsi atau N. N ini kan berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Berarti kedua-duanya harus benar. Kedua-duanya harus true, baru true. Selain itu salah dong. Contohnya misalnya, agar kalian lulus gitu ya, maka kalian harus memiliki nilai praktek di atas 75, di atas 70, dan nilai teori di atas 80. Berarti dua-duanya harus terpenuhi. Jadi di atas yang di atas 70 nilai praktek harus terpenuhi, harus true. Nilai teori di atas 80 itu juga harus true. Kalau salah satunya tidak terpenuhi ya berarti salah gitu ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Berikutnya implikasi. Implikasi ini dibaca dengan jika maka ya. Jika P maka Q. Namun sebenarnya tidak selalu berarti sebab akibat gitu ya. Tidak selalu berarti P mengakibatkan Q. Kadang lebih seperti klaim gitu loh. Misalnya jika hari ini cerah maka saya akan bermain. Atau misalnya jika matahari terbit dari barat maka saya akan jalan-jalan gitu misalnya ya. Ya berarti itu kan berarti itu semacam kayak janji itu loh. Klaim atau janji. Jadi tidak menyebabkan kalau matahari terbit dari barat menyebabkan saya jalan-jalan kan agak nggak sesuai dengan konteks ya gitu ya. Jadi bukan selalu sebab akibat untuk jika maka itu. Artinya adalah kalau janji kan harus dipenuhi ya. Klaim kan harus benar mestinya gitu ya. Artinya adalah kalau saya bilang jika matahari terbit dari barat maka saya akan bayar 1 miliar gitu kan. Berarti kalau sampai matahari beneran terbit dari barat, berarti saya harus bayar 1 miliar. Nah, kondisinya salah apabila mataharinya ternyata terbit dari barat. Berarti P-nya true ya. Tapi ternyata saya tidak memenuhi janji, saya tidak bayar, berarti dia false. Nah, bagaimana kalau ternyata mataharinya tidak terbit dari barat, apa yang harus saya lakukan? Ya nggak ada masalah, saya tidak harus bayar. Terus kalau saya mau bayar, ya boleh aja. Sehingga di sini, kalau kondisi P salah, kita tidak peduli kondisi Q apapun ya, aksi saya benar-benar aja gitu. Karena kan saya hanya menjamin kalau matahari terbit dari barat, baru saya melakukan aksi. Kalau matahari terbit dari utara, dari timur, dari selatan, ya aksi saya nggak masalah apapun gitu ya. Sehingga di sini satu-satunya yang membuat dia false adalah ketika P true, P terjadi tapi Q tidak terjadi. Itu artinya pengingkaran janji ya. Contoh, jika Abi adalah pegawai di PT X, nah maka ia wajib mengikuti upacara setiap hari Senin. Artinya adalah, kalau ternyata benar Abi adalah pegawai di PT X, harusnya
dia wajib dong ikut upacara. Jadi true, maka true. Itu berarti true. Tapi kalau ternyata Abi itu pegawai di PTX, tapi dia nggak wajib, berarti true, false. Berarti kan ini salah dong pernyataannya. Gitu ya. Nah, kalau diketahui faktanya misalnya si Abi wajib ikut upacara nih setiap Senin, apakah dia pegawai PTX? Ya nggak tahu juga kan. Ini ya, kalau key-nya true kan bisa aja dia pegawai di PTX, bisa bukan gitu. Jadi yang wajib ikut upacara itu nggak selalu harus pegawai PTX. Tapi yang jelas, pernyataan ini menjamin bahwa kalau pegawainya di PTX wajib ikut upacara. Gitu ya, itu jaminannya tuh yang depan menjamin yang di belakang. Tapi kalau yang di belakang kejadian, kita nggak tahu yang di depan ini kejadian atau enggak. Karena yang dijanjikan itu kalau depan terjadi, belakang juga harus terjadi. Itu jika dan maka. Gitu ya. Nah, biimplikasi namanya juga ekivalensi ya, atau biimplikasi. Ekivalen itu kan berarti sama. Jadi kalau dua-duanya sama-sama true, atau sama-sama false, ya baru benar, baru ekivalen. Tapi kalau ternyata satunya true, satunya false, satunya true, nggak ekivalen dong, berarti salah gitu ya. Contoh nih, Andi diberi gaji jika dan hanya jika ia bekerja dengan tuntas. Artinya, kalau diketahui fakta bahwa ternyata Andi tidak digaji, berarti ini beda ya, bukan hanya kalau tadi kan jika gitu doang ya. Kalau ini jika dan hanya jika. Berarti kalau dia tidak menerima gaji ya dia tidak bekerja dengan tuntas. Atau kalau diketahui faktanya dia bekerja dengan tuntas, berarti dia harus digaji gitu loh. Baru itu benar. Kalau ternyata diketahui Andi tidak bekerja dengan tuntas, ya berarti harusnya Andi tidak diberi gaji gitu. Jadi dua-duanya harus sejalan. Itu namanya ekivalen.